Pada video ini akan dijelaskan mengenai matriks khusus. Di antaranya ada matriks bujur sangkar, ada matriks diagonal, matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, dan matriks identitas. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari matriks bujur sangkar. Nah, di sini matriks bujur sangkar itu syaratnya adalah jumlah baris dan jumlah kolomnya harus sama. Kita hitung dulu ya. Berarti dalam kasus ini matriks A-nya barisnya berapa? Ini berarti baris 1. Ini baris 2. Ini baris 3. Sedangkan untuk kolomnya, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ada berapa baris? Berarti ukurannya ada berapa baris? 1, 2, 3. Ada berapa kolom? 1, 2, 3. Berarti ukuran matriks A adalah 3 kali 3. Gini ya. Dari sini kita lihat, apakah jumlah baris dan jumlah kolomnya sama? Karena jumlah barisnya 3, jumlah kolomnya juga 3, berarti jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Sehingga matriks A ini disebut matriks bujur sangkar karena jumlah baris dan kolomnya sama. Itu untuk matriks bujur sangkar. Sekarang ke tadi ya, video sebelumnya ada matriks A ini. Matriks A yang pada video sebelumnya ukurannya 2 kali 3. Apakah matriks A ini bujur sangkar? Jawabannya tidak, karena barisnya cuma 2 sedangkan kolomnya 3. Baris dan kolomnya tidak sama. Selanjutnya untuk matriks B-nya ini, apakah matriks B ini bujur sangkar? Jawabannya iya, karena ukurannya 3 kali 3. Dengan kata lain jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya. Oke, kita lanjutkan ke matriks bujur sangkar yang tadi, matriks khusus. Nah, di sini sebelum saya lanjutkan ke matriks diagonal, matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, dan matriks identitas, kita harus tahu yang dinamakan entry diagonal. Sejak SD kita sudah dikenalkan oleh persegi panjang, persegi gitu. Pasti punya diagonal. Dalam hal matriks, diagonal itu adalah matriks bujur sangkar dulu dipenuhi. Kalau sudah matriks bujur sangkar, kita lihat pojok kiri atas, dengan kata lain A11. Kemudian ditarik ke pojok kanan bawah. Nah, itu namanya entry diagonal. Sehingga didapat entry diagonalnya yaitu A11, A22, dan A33. Perlu diperhatikan di sini entry diagonalnya yaitu entry baris dan kolom yang sama. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Kalau misalnya A4 kali 4 berarti ada A4, 4 gitu ya. Itu. Kalau digambar berarti matriks diagonal itu dari pojok kiri atas sampai pojok bawah bagian kanan gitu. Itu namanya entry diagonal. Jangan lupa untuk mencari entry diagonal syaratnya matriksnya harus bujur sangkar. Jika bukan bujur sangkar seperti matriks sebelumnya yang A2 kali 3 kan bujur sangkar. Maksud saya A yang sebelum ini kan bukan bujur sangkar. Makanya matriks A yang sebelum ini, nah yang ini itu tidak punya entry diagonal. Karena A ini tidak merupakan matriks bujur sangkar. Jumlah baris dan kolomnya nggak sama, gitu ya. Itu untuk entry diagonal. Sekarang ada yang dinamakan entry di bawah diagonal. Entry di bawah diagonal.
Nah, sesuai dengan namanya, kita sudah dapat entry diagonal ya. Tadi A11, A22, A23. Ini adalah batas. Entry di bawah diagonal sesuai dengan namanya, di bawahnya diagonal. Berarti ada A21, A31, dan A32. Kita tuliskan dulu A21, A31, dan A32. Itu maksudnya entry di bawah diagonal. Sedangkan untuk entry di atas diagonal, entry di atas diagonal, diagonalnya kan ini tadi ya. Nah ini berarti atasnya ada A12, A13, dan A23. Nah, itu yang dinamakan entry diagonal, entry di bawah diagonal, dan entry di atas diagonal. Silakan dipahami dulu matriks bujur sangkarnya. Dipahami juga apa yang dimaksud entry diagonal, entry di bawah diagonal, dan entry di atas diagonal. Kalau sampai sini sudah paham, saya lanjutkan ke matriks diagonal. Selanjutnya, untuk matriks diagonal, matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, dan matriks identitas, syarat pertama yang harus dipenuhi adalah matriksnya harus bujur sangkar. Dengan kata lain, jumlah baris dan jumlah kolomnya harus sama. Kalau itu sudah sama, baru dicurigai boleh. Apakah itu matriks diagonal, matriks segitiga atas, segitiga bawah, atau identitas. Tetapi kalau misalnya tidak memenuhi matriks bujur sangkar, berarti tidak usah curiga, karena otomatis itu bukan matriks khusus nanti jadinya, gitu ya. Sampai di sini saya lanjutkan untuk matriks diagonal. Sesuai dengan namanya, diagonal. Berarti matriks diagonal itu definisinya matriks yang selain diagonal utama atau diagonal yang kita jelaskan pada nomor 1 tadi, itu angkanya 0. Contohnya, nih, ada matriks 100, 020, dan 003. Di sini kita lihat entry diagonalnya yang mana sih? Perlu diingat ya tadi, pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah. Ini dinamakan entry diagonal. Selanjutnya, selain entry diagonal, angkanya harus 0 anggota matriksnya. Sudah terpenuhi ya, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini yang dinamakan matriks diagonal. Dalam bahasa sederhananya, matriksnya itu 0 semua kecuali diagonalnya, entry diagonalnya. Gitu. Kemudian terkadang ada yang bertanya seperti ini, bagaimana kalau seperti ini bentuknya? Apakah ini matriks diagonal? Jawabannya, kita tandai dulu yang entry diagonalnya, yaitu pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah. Apakah selain entry diagonal ini anggotanya 0 semua? Jawabannya iya, karena selain yang saya garis semuanya angka 0. Walaupun di sini A11-nya, yaitu anggota entry baris 1 kolom 1-nya 0, itu tidak masalah. Ini tetap matriks diagonal. Yang penting entry selain entry diagonalnya itu angkanya 0. Jadi ini juga termasuk matriks diagonal. Itu ya. Saya lanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di forum saja, jangan sungkan. Selanjutnya, untuk matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas itu definisinya adalah matriks yang entry di bawah diagonalnya sama dengan 0. Kita tentukan dulu entry diagonal dulu. Entry diagonal adalah pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah. Ini namanya entry diagonal. Berarti entry diagonalnya ada 1, 4, dan 6. Kita lihat di bawah entry diagonal, yaitu ini ya. Nah, apakah angkanya 0 semua? Sesuai dengan definisi yang sudah dijelaskan, karena semua angkanya 0, berarti
dia matriks segitiga atas. Gitu. Saya ulangi, karena di bawah entry diagonal, entry di bawah diagonalnya 0 semua, maka ini disebut matriks segitiga atas. Kalau secara bahasa biasanya 0 ini tidak usah digaris, yang lain kita garis. Bentuknya segitiga ya. Segitiganya ada di atas. Oleh sebab itu namanya matriks segitiga atas. Sedangkan untuk matriks segitiga bawah itu kita pertama kali menentukan entry diagonalnya juga, yaitu pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah. Kalau sudah syarat atau definisi dari matriks segitiga bawah sesuai dengan slide sebelumnya, itu adalah matriks yang entry di atas diagonalnya 0 semua. Ini ya, 0. Karena ini memenuhi matriks di atas diagonal, entry diagonalnya adalah 0, maka ini disebut matriks segitiga bawah. Dengan kata lain, kalau misalnya 0-nya ini tidak kita garis, kita gariskan yang tidak 0, bentuknya adalah segitiga di bawah. Oleh sebab itu ini namanya matriks segitiga bawah. Kemudian sering juga ditanyakan kalau misalnya seperti ini. Gini ya. Ini matriks segitiga tidak ya gitu. Pertama kita buat entry diagonalnya dulu. Entry diagonalnya ini ya 040. Kemudian kita lihat apakah ada 00 baik di atas maupun di bawah. Kita lihat ada ternyata. Yang 00-nya adalah di bawah diagonal. Jadi pada matriks ini entry di bawah diagonalnya adalah 0. Sehingga sesuai dengan definisi berarti ini matriks segitiga atas. Di sini dapat disimpulkan bahwa walaupun entry diagonalnya 0 itu tidak masalah. Dia tetap matriks segitiga atas. Yang penting syarat terpenuhinya adalah entry di bawah diagonalnya harus 0. Gitu. Begitu juga nanti untuk matriks segitiga bawah. Yang terakhir, matriks khususnya ada matriks identitas. Sesuai dengan namanya identitas ya, berarti biasanya disebut juga dengan matriks I. Nah, matriks identitas itu sesuai dengan I kayak huruf 1 ya. Karena ini seperti I, itu seperti huruf 1, maka definisi dari matriks identitas itu matriks yang entry diagonalnya sama dengan 1, sedangkan entry lainnya sama dengan 0. Itu namanya matriks identitas. Harus bujur sangkar. Ini diagonal, entry diagonalnya 1, 1, 1. Nah, sedangkan entry yang lain adalah 0 semua. Itu yang dinamakan matriks identitas. Kita lihat matriks identitasnya ada berapa baris? B1. Ini B2. Dan yang ini adalah B3. Ada 3 baris ya. Dan ini kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Dari sini bisa dikatakan bahwa matriks I ini adalah I 3 kali 3. Untuk I 2 kali 2 berarti cuma 2 baris 2 kolom ya. Cukup 1, 0, 0, 1. Ini 2 kali 2. Pasti angkanya entry diagonalnya pasti 1, lainnya 0. Begitu juga kalau misalnya ada 4 kali 4. Berarti kita bikin yang pertama 1, 0-nya 3 kali. Karena ini sudah 1 berarti ini 0, 1. Nah, dan seterusnya. Sehingga nanti didapat bahwa entry diagonalnya sama dengan 1. Ini saya hapus. Nih, entry diagonalnya sama dengan 1, sedangkan entry yang lain adalah 0. Itu tetap identitas 4 kali 4. Itu penjelasan mengenai matriks khusus. Silahkan dilanjutkan pada slide selanjutnya.